Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK tahun 2021 untuk teman-teman yang belum tes di gelombang 2 ya. Pada video kali ini saya akan sajikan beberapa contoh soal HUTS untuk bab-bab tertentu yang paling tidak bisa dijadikan sebagai referensi untuk teman-teman nanti bisa mengerjakan soal HUTS di gelombang 2. Oke. Pada video kali ini saya akan khusus bahas tentang soal frekuensi alel. Oke, berikut ini soalnya. Beberapa kasus yang nanti diangkat adalah terkait dengan bagaimana kita menentukan frekuensi gain dan juga kita menentukan berapa jumlah penduduk dari frekuensi yang muncul. Oke, saya bacakan. Suatu pulau di Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.000 orang yang terdiri dari 3.000 penduduk laki-laki dan sisanya merupakan penduduk perempuan. Jadi penduduk perempuannya 2.000-an ya, 2.000. Tahun ini mereka mengadakan sensus untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang menderita penyakit genetik terpaut kromosom X. Data yang diperoleh bahwa frekuensi alel resesif penyebab penyakit tersebut adalah 0,1. Berbekal informasi tersebut, pernyataan berikut yang tepat adalah, teman-teman, ini sangat menyita waktu jika kita tidak segera menentukan kunci-kunci soalnya. Maka saya bantu beberapa kunci yang harus kita tandi adalah bahwasannya jumlah penduduk yang ditentukan dari 5.000, 3.000-nya laki-laki, sisanya perempuan ya. Kemudian jenis gen yang menyebabkan penyakit itu terpaut atau menempel pada kromosom X. Kemudian frekuensi alel resesif, artinya alel penyebab penyakit penderita itu 0,1. Nah, data-data ini untuk menyederhanakan cara kita menyelesaikan soal, sehingga kita tidak terjebak pada teks yang banyak atau kita mencoba satu-satu dari opsi jawaban ya. Oke, next. Nah, kita segera tuliskan data yang ditemukan. Jadi jumlah penduduknya 500, laki-lakinya 5.000, laki-lakinya 3.000, perempuannya 2.000. Kemudian penyakit genetiknya terpaut kromosom X dan frekuensi alel resesif gen penyebab penyakitnya 0,1. Nah, ini untuk menyelesaikannya adalah menggunakan hukum Hardy-Weinberg ya. Ada dua persamaan. Yang pertama adalah P plus Q sama dengan 1. Ini rumus untuk gen tunggal. Untuk apa itu gen tunggal, Pak? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini adalah untuk gen ganda, di mana P adalah gen dominan atau normal, sedangkan Q adalah gen resesif atau pembawa atau penyebab penyakit. Oke. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu frekuensi gen normal atau gen yang membawa kelainan pada laki-laki dulu ya, pada laki-laki dulu. Nah, kita ketahui bersama teman-teman, lambang kromosom laki-laki itu XY. Untuk itu, karena gen genetiknya itu terpaut kromosom X, tadi ditentukan di soal ya, dan laki-laki hanya punya satu kromosom X, maka untuk laki-laki termasuk tipe gen tunggal. Ini ya, tipe gen tunggal. Sehingga persamaan yang dipakai adalah persamaan nomor 1, di mana P plus Q sama dengan 1. Oke. Nah, Q-nya diketahui 0,1. Dari mana? Dari datanya di soal. P-nya dicari. Nah, menggunakan persamaan ini kita coba cari P. P plus 0,1 sama dengan 1. P sama dengan 1 min 0,1. Ini apa itu? Operasi persamaan biasa ya. P sama dengan 0,9. Oke, Q sudah ketemu 0,1, P-nya 0,9. Nah, kita kemudian hubungkan dengan kromosom pada laki-laki XY. Oke. XY laki-laki, X itu bisa 2, bisa X membawa gen normal, bisa X membawa gen penyakit atau penderita. Nah, X pembawa gen normal itu kita sama dengan P. Jadi X pembawa gen normal itu sama dengan P sama dengan 0,9. Dari mana, Pak? Karena di sini ada ketentuan sebelah kiri ya. P adalah gen dominan atau gen normal, sehingga X yang membawa gen normal itu 0,9 karena sama dengan P, sedangkan X pembawa gen
penderita penyakit itu sama dengan Q sama dengan 0,1. Mudah-mudahan sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, next kita masuk ke slide berikutnya. Ini saya bawa ke sini tadi ya, di mana P sama dengan 0,9, Q sama 0,1, P sama dengan X pembawa gen normal, Q sama dengan X pembawa gen penderita. Nah, kita kemudian berikutnya adalah mencari frekuensi gen laki-laki normal. Oke, sama dengan 0,9 ya, sama dengan P. Maka berapa jumlah penduduk laki-laki yang normal? Maka tinggal kita kalikan antara frekuensi gen normal dengan jumlah penduduk laki-laki. Frekuensi gen normalnya 0,9, jumlah penduduk laki-lakinya 3.000, tadi sudah diketahui di soal, totalnya adalah 2.700 orang. Untuk jumlah penduduk laki-laki normal ada 2.700 orang. Sedangkan frekuensi gen laki-laki penderita X pangkat A kecil ini 0,1 ya, sama dengan Q, sehingga jumlah penduduk laki-laki penderita kelainan adalah tinggal 0,1 dikalikan jumlah penduduk, gitu ya, 0,1 kalikan jumlah penduduk laki-laki tadi 3.000 sama dengan 300 orang. Jadi sudah kita dapatkan dua data, jumlah penduduk laki-laki normal 2.700, jumlah penduduk laki-laki penderita 300 orang. Next, langkah kedua adalah mencari untuk yang perempuan ya. Mencari frekuensi gen normal atau kelainan pada perempuan. Lambang kromosom perempuan yang kita ketahui itu double X ya, XX. Karena penyakit genetiknya terpaut kromosom X dan perempuan memiliki 2 kromosom X, maka untuk perempuan termasuk tipe gen ganda. Sehingga persamaan yang dipakai adalah persamaan nomor 2. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana P-nya tadi sudah kita ketahui ya 0,9, Q-nya 0,1. Dari data yang pas kita cari gennya laki-laki tadi ya. Nah, perempuan normal itu adalah X keduanya punya gen dominan atau A besar Z normal. Itu sama dengan P kuadrat, karena X kalikan X itu dengan X pangkat A kuadrat sama P kuadrat, sama dengan karena P 0,9 maka 0,9 kuadrat sama dengan 0,81. Yang kedua, ada perempuan karier di mana salah satu X yang membawa gen normal, salah satu X yang membawa gen penderita atau huruf kecil ini ya resesif. Itu sama dengan 2PQ yang tengah ini ya. Oke, karena P-nya 0,9, Q-nya 0,1, kita masukkan 2 kali 0,9 kali 0,1 sama dengan 0,18. Yang ketiga, perempuan penderita. Jadi X penderita, ini hurufnya kecil, resesif, ada double, maka sama dengan Q kuadrat ya. Sama dengan Q kuadrat, sama dengan karena Q 0,1 sama 0,1 kuadrat, maka hasilnya adalah 0,01. Ini sudah kita ketahui frekuensi gen untuk yang normal, karier maupun penderita. Langkah berikutnya kita cari berapa jumlah penduduk wanita yang normal, karier dan penderita. Nah, sama kayak yang laki-laki ya. Frekuensi gen perempuan normal itu adalah X pangkat A besar X pangkat A besar atau P kuadrat, maka sama dengan tinggal dikalikan dengan jumlah penduduk perempuan yang tadi ada 2000. Maka sama dengan karena X pangkat A besar ini adalah 0,81, dikeluar dari sini ya sebelah kiri ya, yang P kuadrat tadi, maka 0,81 kalikan jumlah penduduk perempuan 2000 sama dengan 1620. Sedangkan frekuensi gen perempuan karier X pangkat A besar dan X pangkat A kecil ini sama dengan 2PQ. 2PQ ya sama dengan 0, dikalikan jumlah penduduk maka sama dengan 0,18 ini ya, kalikan 2000 sama dengan 360 orang. Kemudian frekuensi gen perempuan penderita itu X pangkat A kecil X pangkat A kecil atau Q kuadrat, maka untuk mengetahui jumlah penduduknya tinggal dikalikan jumlah penduduk. Nah, Q kuadratnya sama dengan 0,01 kalikan jumlah penduduk 2000 ketemu 20 orang. Jadi kita punya 5 data ya, jumlah penduduk laki-laki normal dan penderita, perempuan normal, penderita, dan karier. Oke, next kita kumpulkan ini data yang kita peroleh ya. Kita compare dengan opsi jawaban tadi, kan ada A, B, C, D, E. Mana kira-kira jawaban yang memenuhi syarat atau yang tepat? Kita cek yang A ya. Sebanyak 20 penduduk perempuan desa tersebut menderita penyakit genetik yang teliti. 20 penduduk
perempuan menderita. Perempuan penderita ada 20 ya, tepat ya, langsung ini A ketemu jawabannya. Tapi kita cek dulu yang B, C, dan D dan E ya. Yang B, sebanyak 30 penduduk laki-laki desa menderita penyakit genetik. Laki-laki penderita 300, ini cuma 30, jadi B ini salah ya, jelas. Yang C, penduduk perempuan desa tersebut yang tidak membawa alel, tidak membawa alel berarti yang normal ya, yang atasnya perempuan normal. Yang tidak membawa penyakit berjumlah kurang dari 1.600. Nah, ini harusnya lebih dari, karena ini 1.620. Kalau kurang dari 1.600 berarti salah, karena perempuan normalnya 1.620, lebih dari 1.600 ya. Yang D, penduduk laki-laki desa tersebut yang tidak membawa alel penyebab penyakit, berarti laki-laki yang normal, berjumlah lebih dari 2.700. Nah, ini tidak lebih dari, ini pas 2.700. Maka pertanyaan D, C dan D sebenarnya mengecoh, hati-hati ya. Maka D itu juga salah. Yang E, penduduk laki-laki pengidap penyakit, laki-laki penderita ya, jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan pembawa sifat atau karier. Laki-laki penderita, di sini pernyataannya jumlahnya lebih banyak dibandingkan perempuan karier. Laki-laki penderita 300, perempuan karier 360. Salah ya, harusnya perempuan karirnya jumlahnya lebih banyak. Maka itu cara untuk menentukan jawaban model soal hukum Hardy-Weinberg-nya. Nah, saya sajikan cara cepatnya karena ini juga diburu waktu ya, kalian tidak boleh terlalu lama menemukan jawaban di satu soal. Maka ini karena konsepnya dari sudah KPK, maka caranya bisa. Pertama, teman-teman harus datanya wajib ya, data itu sebagai rujukan untuk nanti angka-angka yang akan dihitung. Jadi jumlah penduduk, laki-laki perempuan, ketentuan penyakit genetik terpaut X, dan frekuensi alert gen penyebab penyakit 0,1. Dari sini langsung kita pakai rumus yang P plus Q sama dengan 1, karena ini untuk mencari unsur-unsur P dan Q, sehingga ketemu P-nya 0,9, Q-nya 0,1. Oke, sini langsung diterapkan ke laki-laki ya. Laki-laki itu XY, ada 1. Maka berarti langsung X normal sama dengan P, X penderita sama dengan Q. Jadi Q ini selalu penderita. Ini konsepnya. Sehingga P 0,9 dan Q-nya 0,1. Yang perempuan langsung karena X ganda, maka langsung pakai P kuadrat, yang karier itu 2PQ, yang kemudian penderita adalah Q kuadrat. Tinggal hasilnya ini P-nya dikuadratkan, Q-nya dikuadratkan, atau 2P kalikan ketemu angka-angka ini. Nah, nanti langsung dikalikan dengan jumlah penduduk. Jadi X normal, X penderita kalikan jumlah penduduk, kemudian pada wanita juga sama dikalikan jumlah penduduk, maka insya Allah akan ditemukan jumlah penduduk yang diinginkan, apakah yang normal, apakah yang penderita, atau yang karier. Cara ini saya kira cukup simpel, dengan kita langsung menuju ke rumus utama P plus Q 1 untuk mencari unsur-unsur P dan Q, dan kemudian langsung disimpulkan laki-laki dan perempuannya. Oke, bismillah teman-teman, mudah-mudahan ini membantu dan memberikan gambaran sehingga teman-teman lebih siap menghadapi tes UTBK apakah hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Saya akan coba memberikan beberapa contoh soal HOTS untuk bab yang lain. Untuk itu tetap di channel ini. Sampai ketemu, tetap semangat. Insya Allah sukses, teman-teman semua berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.